Artinya anak tidak disuruh sholat, anak tidak dilarang ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, berarti ini dosa orang tua, kan itu kewajiban orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kita bertemu kembali dalam segmen Q&A. Tentunya bersama saya dan sudah ada Ustadz Gofar Hadi di sini. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ini kita ada yang bertanya Ustadz. Nah, pertanyaan singkat Ustadz, tapi ini sepertinya lumayan padat ini. Ustadz, sebatas mana orang tua memikul dosa anak-anaknya? Silakan Ustadz. Saya juga bingung Ustadz. Baik ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada dosa anak yang dipikul orang tua. Oh, ada ya. Tapi ada juga yang dosa anak dipikul anaknya sendiri. Iya. Tapi pada dasarnya dalam Islam itu tidak ada dosa turunan ya, tidak ada faktor. Kecuali kalau orang tua itu, contohnya yang orang tua memikul dosa anaknya ya, ketika anaknya tidak diajarin Islam dengan baik, anak tidak diberikan haknya dengan baik. Artinya anak tidak disuruh sholat, anak tidak dilarang ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, berarti ini dosa orang tua, kan itu kewajiban orang tua. Jadi orang tua akan memikul dosa anak ketika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Anak berhak menuntut. Jadi nanti di akhirat bisa dituntut saat ya orang tuanya. Wah, ini nggak ngajarin saya soalnya gitu. Iya, nggak ngajari sholat, nggak ngajari ngaji. Bagaimana anaknya bisa sholat, bisa ngaji, tidak nyarikan guru ngaji, tidak nyekolahkan yang bisa mengantar dia bisa mengaji. Ya, pasti orang tuanya akan dituntut. Nah, dia memikul itu dosa anak, dosa anaknya. Jadi orang tua itu satu sisi kalau dilihat dari situ berat gitu. Tapi sisi lain kalau dilihat sisi positifnya, ketika itu anak soleh karena gara-gara kita, maka kita juga akan mendapatkan amal jariahnya kan. Walaupun kita meninggal, in qata amaluhu itu amal kita putus kecuali 3 di antara anak soleh. Anak soleh yang mana? Anak yang ketika dia kecilnya, remajanya selalu dididik orang tuanya. Anaknya bisa baca Quran gara-gara orang tuanya. Maka selama dia terus baca Quran, maka pahalanya mengalir kepada anak, kepada orang tua. Anaknya bisa sholat karena orang tua diajarin. Selama dia sholat, maka orang tua akan dapatkan investasi pahala. Jadi saya semua kan ada dimensinya seperti itu ya. Ada risikonya, ada juga janji-janji Allah yang luar biasa. Jadi jangan jadikan beban anak, tapi anak itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi ini Ustadz ya, sebagian dari keluarga gitu ya, karena terlalu sayang sama anaknya gitu Ustadz, ya udahlah terserah mau dilakukan apa aja gitu kan. Kalau waktu masih kecil mungkin masih lucu-lucu ya Ustadz ya, oh dia berbuat salah, oh lucu ya gitu. Tapi kan kalau udah gede jadi agak riskan juga Ustadz ya. Nah, ini bagaimana menyikapi orang tua yang terlalu sayang sama anaknya sehingga anaknya ketika berbuat salah juga dia nggak tega gitu Ustadz untuk mungkin menasehatinya atau apa gitu Ustadz. Iya. Jadi memang semua kan ada ilmunya ya. Menjadi orang tua ada ilmunya. Ketika belum punya istri kan ada ilmunya. Ketika punya anak ada ilmunya. Jadi menyayangi anak itu bukan berarti kita harus menuruti semua permintaannya. Bukan berarti kita tidak boleh marah dengan anak. Justru kalau kita sayang dengan anak, harus dimanfaatkan 2 hal ini. Tentang kita suruh dia dengan kebaikan dan kita larang dia ketika berbuat tidak baik. Orang tidak akan pernah bisa baik kalau tidak melakukan 2 hal ini. Contohnya di perusahaan saja, di perusahaan mana saja selalu kan ada aturan, kewajiban dan larangan kan. Kalau perusahaan itu suka-suka aja, sudah terserah mau berbuat apa. Kira-kira perusahaan jadi enggak itu? Nggak ada. Mau jadi atlet, mau jadi artis, jadi apa saja. Selalu manajernya itu bilang apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.
Kalau itu calon atlet tidak mengikuti, mentaati pelatihnya, manajernya, pasti nggak jadi. Apalagi anak, kalau semua disuruh, contohnya atlet nggak mau latihan, nggak mau TC, nggak mau apa, ya bagaimana dia bisa berhasil? Apalagi anak, ya. Anak, ya kita. Jadi kalau sayang dengan anak bukan berarti membiarkan, bukan berarti menuruti semua. Justru kalau kita punya anak, ini kita harus latihan tega. Harus latihan tega, harus tega. Oke. Dan itu untuk kebaikan dia dan kebaikan kita juga. Kita juga. Nah, Ustaz, tadi berbicara masalah anak saya masih kecil juga, Ustaz. Masih 2 tahun ya, Ustaz. Nah, bagaimana, kan ada tahapan-tahapan ya, Ustaz ya, bagaimana cara mendidik anak ketika kapan dia bisa diajak, kapan dia harus dihukum gitu, Ustaz ya, ketika melanggar sesuatu. Nah, anak saya itu masih 2 tahun, kalau ke masjid kadang suka, kadang nggak mau, Ustaz. Ini harusnya bagaimana, Ustaz? Apa kita ajak dipaksa ke masjid aja nih biar jadi sebuah kebiasaan gitu kan, Ustaz, atau seperti apa baiknya, Ustaz? Ya, kalau masih 2 tahun kan memang dia kan belum paham ya. Tapi paling tidak kita mengenalkan saja. Nah, kalau dia mau ikut kita ajak. Kalau dia tidak mau ikut ya nggak bisa dulu. Anak-anak. Ya. Nanti suatu saat Mas Melki nanti akan kewalahan itu. Anak mau ikut terus ke masjid. Itu akan ada fasenya seperti itu. Mau ikut terus. Nah, tapi tidak apa-apa, ikut aja untuk mengenalkan suasana di masjid. Tapi kalau dia tidak mau, nggak usah dipaksa, karena takut itu menjadi, kan dia belum bisa mencerna, kenapa sih dipaksa? Nggak usah dipaksa. Nanti ada saatnya dulu dikenalkan. Jadi kalau masih 2 tahun ya, 2 tahun. Nantilah kalau sudah umur berapa ini agak dikencengi sedikit. Kalau masih 2 tahun itu masih memang belum waktunya juga kan. Juga. Berarti mendidik anak itu bukan cuma sekali 2 kali ya, Ustaz ya? Iya. Jadi kalau belum bisa hari ini, besok kita didik lagi, besok kita didik lagi gitu, Ustaz ya? Kita tidak boleh bosan-bosan. Tidak boleh bosan-bosan menyampaikan kebaikan. Jangan dianggap sekali, udah kemarin diberitahu. Begitu udah disampaikan, dinasehatin, lepas tanggung jawab, nggak bisa gitu ya, Ustaz ya? Nggak bisa, karena kita harus Mari kalau di perusahaan kan kadang ada briefing day to day ya. Tiap pagi ada briefing, itu aja di briefing. Kenapa coba itu? Supaya terarah. Iya, supaya nggak lupa juga kan? Nggak lupa, padahal yang di briefing itu aja. Briefing pagi. Apalagi anak. Anak kita harus sering saya sampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Baik ya. Terima kasih, Ustadz. Ya, ini luar biasa. Saya juga dapat insight baru. Dan teman-teman yang ingin bertanya juga silakan bisa bertanya di YouTube kita atau layanan BMH. Apapun itu boleh curhat, silakan ditulis curhatnya, pertanyaan, penasaran apa. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like, di share postingan ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Silakan di share di grup keluarga juga boleh ya. Apalagi temanya tadi kita membahas sedikit tentang keluarga, Ustaz ya. Saya Melki Satria pamit undur diri. Kita bertemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.